atau 111. Ya, ini angka yang saya kira sulit kita temukan. Nanti abad ketiga baru ketemu 222. Nah, apakah kita masih hidup? Tentu secara sunatullah anak cucu kita yang akan ketemu. Kalau di dunia ini belum kiamat. Di angka abad 222. Ya, 100 tahun lagi satu abad. Ya, Bapak Ibu sekalian, kenapa Muhammadiyah tetap tegar dan utuh 100 tahun lebih? Ini pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Tentu ada 5 alasannya kenapa Muhammadiyah tetap utuh sampai memasuki abad kedua, insya Allah nanti abad berikutnya 222. Resep pertama Muhammadiyah kenapa utuh tetap karena keikhlasan bermuamalah. Ini kita diajak oleh PKK terus-menerus karena keikhlasan bermuamalah. Itu kekuatan, keistimewaan bermuamalah. Kalau keikhlasan sudah hilang, maka menurut saya Muhammadiyah ini cepat atau lambat akan kehilangan giroh semangat bermuamalah. Setuju Bapak Ibu? Keikhlasan. Ini satu kekuatan. Dan keikhlasan ini seperti kata para ulama tadi mendatangkan kekuatan, termasuk semangat, ya, termasuk mendatangkan perjuangan bermuamalah. Dan ada dua kekuatan keikhlasan bermuamalah. Bapak Ibu sekalian, dua isinya, yaitu secara hablum minallah. Pertama ya, hablum minallah. Karena kita ikhlas itu memupuk semangat bermuamalah. Kata Allah, keistimewaan orang beriman itu, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu orang beriman, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut. Nah, kalau kita ikhlas bermuhammadiyah, ikhlas berwakil, ikhlas beribadah, Allah akan terus menambah. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau uang yang kita keluarkan dari kantong kita itu, Bapak Ibu sekalian, dengan wakaf dan zakat, tadi setelah wakaf yang disampaikan kita merasa uang kita berkurang dan tidak akan nambah, itu berarti keikhlasannya bermasalah. Setuju Ibu? Saya bukan mau mengatakan harta itu wakafkan semua, bukan. Saya tidak mengatakan hartanya Pak Ahmad Bakar serahkan semua. Saya tidak mengatakan itu semua tidak. Tetapi sekali lagi, kalau harta, zakat, wakaf kita rasakan mengurangi uang kita, ya kan, Bapak Ibu, itu imannya bermasalah. Itu ikhlasnya bermasalah dalam bermuamalah. Bapak sekalian, perguruan tinggi Muhammadiyah sekarang berapa?
Muhammadiyah berapa sekarang? 173, 174. Kenapa bisa perguruan tinggi Muhammadiyah 174? Karena semangat wakaf infak sedekahnya Muhammadiyah itu luar biasa, terutama ini Pak Jali saat ini membawahi zakat wakaf. Oh, sosok keuangan urus semuanya. Ya Pak, doakan ya. Sekali lagi saya mengatakan, kenapa terus bertambah amal usaha Muhammadiyah? Karena itu kunci keikhlasan. Karena keikhlasan itu mendatangkan barokah. Ayatnya mana? Kata Allah, ayat jelas. Apa kata Allah dalam Quran? Apa yang hafal Bapak Ibu ayatnya? Allah mendatangkan barokah. Siapa yang hafal Bapak Ibu ayatnya? Wa anna ahlul qura amanu wattaqau wa fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya kamu beriman. Jadi ikhlas itu dari iman lahirnya. Sekiranya kamu iman, amanu wattaqau, kamu bertakwa. Fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kami bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Kata Allah, walakin kadzabu, kalau kamu dusta. Dusta itu maksudnya nggak yakin, nggak percaya. Iman itu mendatangkan barokah. Nggak percaya kalau zakat wakaf itu mendatangkan barokah. Malah dianggap mengurangi harta. Walakin kadzabu, kalau kamu dusta kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan azab. Ingat Bapak Ibu, ada hadis Rasulullah mengatakan begini, halakatul mati fi sayyi tarokal ilmi wa jahil. Ada dua sebab kerusakan umat nanti, kata Rasulullah. Pertama adalah tarokal ilmi, meninggalkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah menumpuk harta kekayaan. Banyak hartanya Bapak Ibu, tapi pelit medit, nggak mau berinfak dan berwakaf. Nauzubillah min Tuhan, nauzubillah min. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah kata Rasulullah, kerusakan umatku karena ilmu yang ditinggalkan, harta yang numpuk, tidak didistribusikan. Ya kan? Melalui zakat, wakaf, sedekah. Maka ini menimbulkan kesenjangan yang luar biasa. Ingat itu, kesenjangan yang luar biasa akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial akan menimbulkan malapetaka buat umat dan bangsa. Ingat sejarah Korun, ingat sejarah Fir'aun dan siapa? Nabi Musa. Bayangkan betapa harta yang berubahnya, habis musnah, kekuasaan yang begitu hebat, habis musnah, luluh lantak karena nggak ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya konsep Islam, yaitu Islam menanamkan keikhlasan supaya kita kuat beramal, supaya barokah beramal. Dan ini kebesaran Muhammadiyah, kekuatan Muhammadiyah. Saya banyak ditanyai orang, Amir Sah nomor 14 di Muktamar kok nggak jadi PP Muhammadiyah? Saya bilang tidak mesti PP Muhammadiyah beramal. Kan gitu. Terus saya bilang, ya kenapa jadi PP Muhammadiyah nggak masuk sama sekali tiga sini? Sudahlah, serahkan sama PP Muhammadiyah. Ini bukan curhat. Tapi saya mengatakan kita harus ikhlas bermuhammadiyah dimanapun, apapun jabatan dan apapun status. Karena apa? Ikhlas, betul kedua ibadah. Nah, yang ketiga kekuatan Muhammadiyah adalah kekuatan pada ta'awun, saling tolong menolong. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri
Kenapa MUI mengeluarkan fatwa haram produk Israel dan segala perusahaan yang berafiliasi? Saya bilang ini ayat bertolong-tolong melakukan kebajikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan bertolong-tolongan dalam berbuat permusuhan dan dosa. Jadi bukan produk yang haram, ya. Kalau produknya dipaksakan kayak haram. Yang haram perilaku membeli, hasil jual belinya dibuat beli senjata untuk perang terhadap Palestina. Jadi itu namanya haram. Ada dua macam. Ada haram bizati, ada haram yang kedua adalah ghairul bizati. Ini HP bisa. HP ini sudah saya beli, ini halal saya miliki, tapi kalau HP ini dirampok sama orang, maka jatuh hukumnya menjadi haram. Jadi bukan karena zatnya, bukan karena produknya, tapi perilakunya. Itu sebabnya fatwa kita itu alhamdulillah Pak Ulama didukung lebih dari 60%. Yang menanggapi negatif cuma 4%. Terus tadi yang bilang tadi, ini keputusan tenaga kerja, saatnya bangkit produk-produk lokal. Saatnya bangkit usaha-usaha lokal. Nah, ini perserikatan nomor. Jadi perserikatan itu lagi filosofinya milik bersama. Jadi kita ini milik bersama artinya pemegang saham bersama. Jangan merasakan milik Pak Pemirsa sendiri enggak, atau milik ketua umum PP enggak. Dan kalau ada orang yang mau dia merasa memiliki sendiri, itu menyalahi dari filosofi perserikatan. Itu sebabnya kalau kita membangun sesuatu di mau mudah, murah. Kenapa? Karena bersama-sama. Ini adalah kebersamaan kita, ta'awun kita bermuamalah. Karena kita sudah sepakat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kata Jenderal Sudirman, kalau kita mau menang, kita harus kuat. Kalau kita mau kuat, harus bersatu. Gitu ya. Kalau mau bersatu, kita harus terus bersilaturahmi. Oke, saya teruskan dulu. Tentang ikhlas untuk beribadah 3 tahun. Yang keempat ini. Yang keempat, saya ingin menunjukkan tadi ada tema kita itu soal kolaborasi. Nah, ini penting yang keempat. Supaya ikhlas ibadah dan tahunnya saling memperkuat, maka saya sering menyebut dengan istilah KIS. Apa itu KIS? Ya, KIS itu bukan sekedar ciuman, tapi arti KIS itu Bapak Ibu. Saya mulai dari K, itu artinya konsisten. Apa yang kita rencanakan, kita konsisten. Muhammadiyah Gerakan Dakwah, kita konsisten. I, inovatif. Nah, ini penting, inovasi-inovasi yang kita supaya Muhammadiyah ini jangan kita merasa sebagai organisasi masih mundur terus. Harus inovatif gitu. S yang pertama dan kedua yaitu sinkron dan sinergi. Jadi kenapa tadi Ibu Busana Dewi berani menampilkan Kopin sebagai milik perserikatan? Jadi kalau mau melihat bahwa bank itu sudah satu sebenarnya saham Muhammadiyah itu 50% besar. Sudah saatnya Muhammadiyah punya bank. Tahu Bapak Ibu berapa aset Muhammadiyah yang berbank? Tidak kurang dari 20 triliun. Gimana cara melihat Muhammadiyah? Buka semua rekening dari pusat sampai ranting. Buka semua usaha dari pusat sampai ranting. Tinggal klik. BSI berapa, Bukopin berapa, BRI berapa, BNI berapa? Tidak kurang dari 20 triliun. Begitu Pak? Belum lama. Saya sebagai ketua wakaf baru 42% saya data dari SIMA.
7 kali lipat Singapura. Luar biasa. Nah, kekurangan kita pada sistem tata kelola. Yang terakhir adalah sesuai dengan sumpah kita bermuhammadiyah, raditu billahi rabba wa bi rasulina wa bi Muhammadin nabiyullah. Poin yang kelima adalah keridhaan. Kita ridho bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Muhammad untuk melaksanakan perintah. Kita semua amal bersama Muhammadiyah, warga Muhammadiyah, ridho menjalankan tugas persyarikatannya. Apapun jabatannya, apapun statusnya, bagus sekalian. Kalau keridhaan sudah sampai pada tingkat yang kita miliki dalam hidup Muhammadiyah, saya yakin dan percaya, aku yakin, ya, bagus sekalian, kita bermuhammadiyah dengan Islam, dengan gembira, ya, menyenangkan, menggembirakan, sehingga ya, kita lakukan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat, harus terkait dengan 5 poin. Terima kasih Bapak Bapak sekalian atas kesempatan yang melewati waktu ini. Semoga kita semua selamat atas pengukuhan majelis lembaga badan dan selamat milad Muhammadiyah ke-111. Semoga kita sehat walafiat. Nasionallah, wa barakatuh. Wa barakatuh.